Lo senang boleh bertemu kembali dengan adik-adik. Kita belajar sama-sama firman Tuhan ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami bersuka cita untuk waktu, jam yang Tuhan berikan kepada kami untuk sama-sama kami belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami agar kami dapat memahami, bahkan kami dapat mempraktekkan Tuhan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Ini kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada satu video ya yang menarik untuk kita lihat sama-sama. Yuk, kita lihat. Nobody likes you. No one notices when you're in the room. You're a mistake. You're useless. You're not even green. You look rotten. Are you really even alive? I like you the way you are. Seeing you blossom makes me happy. You're making a difference in the world. You are beautiful. I brought them here to see the plant. I was like, a plant is getting bullied. Like, it's not normal. I think it's an excellent project. To have something tangible that they can actually physically be a part of is, I think, going to be very powerful. As the weeks passed, I started noticing that the one that was being bullied started kind of to droop. While the plant that was being complimented, it was flourishing and beautiful. It's raised the profile massively of different forms of bullying and the effects that bullying can have on people. If it affects a plant, it can definitely affect other people. Adik-adik, eksperimen yang dilakukan oleh anak-anak sekolah tadi, eksperimen yang dilakukan terhadap dua tanaman yang sama-sama dirawat, ya, diberi pupuk, disirami air. Tapi yang berbeda adalah satu tanaman diberikan kata-kata pujian, sedangkan yang satunya diberikan kata-kata yang menyakitkan. Nah, eksperimen ini dilakukan selama 30 hari. Yang terjadi setelah 30 hari yaitu tanaman yang diberikan puji-pujian, kata-kata pujian, tumbuh subur. Sedangkan tanaman yang diberikan kata-kata menyakitkan, layu. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar menahan lidah. Nah, kita baca dari satu ayat firman Tuhan, Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Adik-adik, lidah adalah anggota tubuh kita yang kecil. Namun, lidah dapat memperbesar suatu perkara. Kita bisa baca dari Yakobus 3 ayat yang ke-5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Mengapa demikian? Karena lidah sulit untuk kita kuasai, apalagi dalam kondisi hati kita yang sedang galau. Lidah berhubungan dengan hati. Jika kita happy, kita akan memperkatakan hal-hal yang baik. Jika kita tidak happy, kita akan memperkatakan yang tidak baik. Karena itu kita perlu menjaga hati kita.
Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, adik-adik, di saat kita bisa menjaga hati kita, maka kita akan memperkatakan yang baik. Dan kelak kita akan menuai yang baik juga. Sedangkan bila kita tidak menjaga hati kita, kita akan mudah memperkatakan yang tidak baik. Dan kelak kita pun akan menuai yang tidak baik. Dalam Amsal 10 ayat 19 dikatakan bahwa di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Namun siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah, karena itu kita perlu untuk menjaga lidah kita. Kita perlu menahan lidah kita. Nah, dalam Amsal 21 ayat 23 berkata bahwa siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Adik-adik, ada beberapa kata yang Lucy tulis dalam 2 kolom ini. Nah, kira-kira kata-kata mana yang sering adik-adik ucapkan? Dan kata-kata mana yang tidak sering adik-adik ucapkan? Nah, adik-adik, biasanya bila kita memiliki hubungan yang baik dengan orang tua, dengan koko, cece, titi, kita akan menyampaikan kata-kata yang baik juga kepada mereka. Sebaliknya, bila kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan mereka, kita akan memperkatakan kata-kata yang tidak baik kepada mereka. Apa yang keluar dari mulut kita menggambarkan suasana hati kita. Hati yang pahit akan mengeluarkan kata-kata yang pahit. Ketika kita menyampaikan kata-kata kepada orang lain, kita tidak menjaga hal itu. Sehingga mereka sakit hati. Dan kita tidak sadari bahwa kata-kata itu akan berdampak bagi kita kelak. Nah, adik-adik, bila kita menyampaikan kata-kata yang menyembuhkan kepada orang lain, maka itu sangat punya pengaruh yang besar kepada mereka. Dan akan juga berdampak kepada kita kelak. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita belajar menahan lidah kita. Doa agar Tuhan menjauhkan kita dari dosa karena lidah. Kita menjaga hati kita. Kita tetap bersyukur. Sehingga dalam situasi apapun, ketika kita kecewa, ketika kita marah, itu tidak mood, apapun situasi itu, kita tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Nah, adik-adik, mari kita belajar untuk memperkatakan kata-kata yang menyembuhkan. Kita belajar untuk menahan lidah kita. Nah, hari ini kita tidak punya aktivitas, tidak punya kuis, tapi Rose, adik-adik, kita belajar hal itu sehingga kita akan menjadi anak-anak yang memberkati banyak orang. Bukan hanya ini aja, tapi seterusnya. Kita berdoa ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Kami mau belajar Tuhan untuk menjaga hati kami, untuk menahan lidah kami, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang memberkati banyak orang. Bapa di surga, Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk melakukan semua ini. Ampunilah segenap salah dan dosa kami Tuhan, lalu hanya dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di minggu yang akan datang ya.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah. I am full of earth, you are heaven's worth. I am stained with dirt, prone to depravity, and you are everything that is bright and clean. The antonym of me, you are divinity. But a certain time of grace is this, from the broken